Hari ini kita kedatangan salah satu narasumber, seorang pramugari yang bergelut di dunia pageant. Yuk kita kenal lebih lanjut pramugari ini di FAP. Oke, welcome back to FAP. Oke. Kita akan bicara jauh gitu ya, bicara banyak dengan Mbak Yusa, tapi sebelum itu takutnya nanti Mbak Yusa kehausan nih. Kita tawarkan dulu ya, kopi baling-baling. Mbak Yusa, berkenan mungkin mau yang mana? Kalau menurut Mas Mike, yang mana paling rekomendasi? Ini ada 3 varian, sebenarnya ada banyak banget variannya. Ini creamy, ini suren, ini vanilla mint. Nah, semuanya sih enak sih. Tapi terserah Mbak Yusa loh mau yang mana. Kalau untuk saat ini sepertinya saya mau mencoba yang suren. Oh boleh, silakan coba dulu. Wah, Saya izin minum dulu ya, Mas. boleh dong karena kita banyak loh pembahasannya. Wah, enak sekali Mas Mike. Enak Belinya kan? di mana ya? Jadi kalau Mbak Yusa mau dan Sobat Terbang mau, nanti silakan datang ke Balai Hatpen atau Balai Kesehatan di Kemayoran ya. Itu tempatnya di lantai dasar di luar dekat dengan ATM. Jadi kalau Sobat Terbang yang medical atau memang lagi main-main ke Kemayoran, silakan datang aja. Termasuk juga Mbak Yusa loh. Wah, terima kasih sekali Mas Mike informasinya. Jadi Iya nanti dong. pada saat saya Medex, jadi saya tidak perlu khawatir saya mau ngopi di mana. Iya betul sekali. Jadi ada waktu apa ya? Untuk menunggu nih kita nggak kepanasan lah. Jadi kita buang-buang waktu di situ saja. Enak juga kok, dingin tempatnya. Wah, saya sudah tidak sabar untuk Medek lagi. Woi, Mas Medek. terbaik. Oke. Kasih quote dulu dong buat hari ini. Ada nggak sih quote-quote dari bintang tamu kita? Tentunya ada dong. Oke. Bukan untuk hari ini, tapi untuk setiap hari. Boleh. Apa quote of the day? Jangan pernah takut untuk bermimpi, jemputlah mimpimu. Jemput. Catat. Oke. Udah, Mbak Yusa ditaruh aja dulu. Saya nggak ambil kok, tenang aja. Nanti saya bawa ya, Mas. Boleh dong, boleh banget di bawah. Nih, saya taruh di depan ya, biar enak. Oke. Terima kasih. Mbak Yusa, nih kan Sobat Terbang ingin tahu nih tentang Mbak Yusa lebih jauh ya. Tapi untuk hari ini kita punya topik itu adalah keputrian. Hah? Ini maksudnya apa ya keputrian ya? Hah? Keputrian ya, dia Iya. bawain keputrian. Keputrian, iya. Putri gitu loh. Maksudnya apa sih, Tim? Itu kan samping Mas Michael kan seorang putri. Coba tanya. Oh, iya kan? Coba tanya langsung. Oh gitu. Oke. Nanti berarti kita tanya langsung aja ya. Langsung tanya. Oke. Tapi sebelum nyampe ke situ, kita harus tahu dulu dong silsilahnya. Waduh, sia-sia. Kita harus tahu dong biodatanya dulu ya, perkenalan dulu ya. Betul, dicek Oke. lagi. Mbak Yusa, boleh dong perkenalan diri? Terima kasih sekali, Mas Mike. Jadi Sama-sama. untuk semua, perkenalkan nama saya Yusafia Sierra Monica. Biasa orang-orang memanggil saya dengan sebutan Yusa. Saya asli dari Pacitan, Jawa Timur. Dan saya juga saat ini masih bekerja sebagai seorang flight attendant atau biasa orang bilang pramugari. Di luar dari itu saya seorang mahasiswi dan di luar dari itu saya adalah pelaku pageant atau yang disebut tadi ya putri. Oke. Terbaik. Jadi ternyata banyak sampingannya ya. Selain flight attendant, habis mahasiswa dan Dia punya pageant. sampingan dia nih. Apa itu? Pecutin. Berbeda. Udah, itu nanti kita bahasnya nanti aja. Nih mumpung ada nih gitu ya. Oke. Mbak Yusa, dari Pacitan gitu ya. Oke, untuk sekarang tinggalnya di mana? Untuk sekarang dari semenjak saya diterima jadi pramugari hingga saat ini dan detik ini saya bertempat tinggal di mes tempat perusahaan saya. Jadi di mes Oke. pramugari Lion Air. Oke, baik. Habis itu hobinya apa nih, Mbak Yusa? Hobi saya. Jadi sebetulnya Mas Mike, saya tuh memiliki hobi dari dulu sampai sekarang tidak pernah berubah. Apa itu? Jadi saya tuh suka foto-foto. Jadi kalau saya pusing, saya capek, saya stres, saya larinya ke studio foto. Oh iya kan? Iya, serius.
ini unik nih, asli nih unik nih. Ya. Iya, saya pikir foto sendiri selfie gitu atau enggak beli tripod ya udah kita foto-foto aja enggak ya? Enggak, jadi saya tuh punya hobi foto-foto Mas. Jadi saya tuh memiliki beberapa koleksi gaun. Jadi gaun-gaun yang saya pakai foto itu semuanya adalah milik saya. Gitu. Jadi saya tuh Oke. menyisihkan uang saya untuk saya tabung. Terus nanti kalau pas sudah beberapa gaun terkumpul saya pakai untuk ke studio foto untuk saya foto-foto. Dan itu yang menghilangkan penat saya. Wah, boleh juga. Ini unik nih. Berarti selain itu juga kalau lagi capek terbang, punya masalah ya begitu aja juga ya Iya, tetap ya? begitu terus-terusan. Oke, berarti kalau jadi Mbak Yusa, lemarinya harus banyak kayaknya tim. Iya, jadi Gitu saya ya? punya satu lemari khusus gaun-gaun, satunya baju yang biasa dipakai. Oke, boleh. Unik, tapi boleh juga lah pokoknya keren lah. Bingung juga mau bilang, tapi ini unik keren lah. Oke, Mbak Yusa, boleh tahu dong, Mbak Yusa pertama kali gitu ya, ini memang cita-cita untuk menjadi seorang flight attendant atau memang karena Mbak Yusa adanya disuruh atau disuruh dari orang tua atau mungkin diajak teman kan biasa gitu, ayo dong temenin dong jadi melamar gitu atau memang Mbak Yusa punya cita-cita? Kalau untuk cita-cita saya sendiri sebenarnya Mas, jadi dulu sebelum saya tahu adanya pramugari, saya dulu cita-citanya pengen jadi model. Tapi semenjak saya tahu tentang pramugari, Ya. jadi saya berubah pikiran dan berbalik. Jadi saya ingin menjadi seorang pramugari. Namun pada saat itu cita-cita saya adalah pengen jadi pramugari di pesawat kepresidenan dulu cita-cita saya. Oke. Pengen jadi wara. Oh ya betul, Wara Tapi sebutannya. karena pada saat saya lulus sekolah tidak ada pembukaan dan lain sebagainya, alhasil saya pada saat itu mencoba maskapai. Dan kebetulan saya keterima di Lion Air ini adalah percobaan ketiga. Saya baru masuk. Ketiga ya? Ketiga. Kayak begini aja ketiga ya teman-teman ya. Oke, berarti teman-teman sobat terbang tetap semangat ya. Jangan pernah menyerah. Ini Mbak Yusa percobaan ketiga lo baru bisa terima. Ketiga. Oke. Jadi dulu saya pernah ditolak di Lion, Mas. Jadi saya nyoba lagi. Kekeh ya. Wah, sebodoh pokoknya maju terus ya. Oke, usaha yang mantap sih Mbak. Nggak pantang menyerah. Membohongi hasil. Iya, betul itu. Oke, baru pada saat keterima, bagaimana nih ekspektasi apa yang Mbak Yusa harapkan pada saat menjadi seorang pramugari keterima itu gimana ekspektasinya? Sebetulnya pramugari sendiri itu merupakan pekerjaan yang menurut saya itu sesuai sekali dengan passion saya, Mas. Oh iya. Iya, karena saya melihat pramugari itu pada saat itu adalah saya suka melihat perempuan ketika hobi dandan, terus memperhatikan penampilan, dan itu menurut saya itu adalah sisi saya sekali. Dan saya juga pada saat itu sudah mulai jatuh cinta sama pesawat. Jadi mungkin berbeda dengan pramugari-pramugari yang lain. Ya. Pengen jadi pramugari, pengen traveling. Kalau Ya, saya betul. tidak, karena saya sayang sama pesawat. Jadi saya pengen ketemu setiap hari dengan pesawat. Oh gitu ya. Sobat terbang pesawatnya disayang ya. Apalagi ya itu ya. Tahu lah ya. Oke, jadi ternyata sudah menjadi passionnya Mbak Yusa untuk menjadi seorang flight attendant atau pramugari karena memang basically sebelum jadi pramugari model juga sudah menjalani peran itu. Sempat, jadi dulu pada saat saya sekolah, saya itu suka ikut kompetisi, Mas. Jadi saya ikut Oke. lomba-lomba model, terus duta, putri gitu. Pada saat saya sekolah. Terus beberapa kali diajak untuk fashion show kayak gitu. Oke, jadi memang inline ya, matching ya. Matching. Jadi sudah memang basically-nya sudah pernah bergelut di dunia model gitu ya. Habis itu juga di pekerjaan juga dandan, makeup. Jadi ya sama ya, Mbak ya. Iya, betul sekali. Mas. Oke, baru gimana nih? Pada saat sudah menjalaninya, kaget tidak, Mbak? Dengan ground trainingnya, mungkin dengan social life-nya, gitu gimana? Sebetulnya kalau misalnya di awal-awal Ya. pastinya ada namanya adaptasi ya, Mas. Betul. Gitu, untuk melihat sekitarnya bagaimana, untuk melihat rekan-rekan kerja kita seperti apa. Tapi pada saat saya menjalaninya lebih dalam lagi dan saya sudah mengerti apa tentang pramugari, saya sangat enjoy menjalani pekerjaan ini. Jadi kalaupun misalnya nih saya bertemu mungkin dengan kru yang tidak sejalan dengan saya memilih untuk menarik diri saya. Jadi tidak ada konflik di antara kita. Oke. Begitu. Jadi memang terbaik ya. Ya apapun masalahnya kan pasti ada solusinya ya, Mas. Betul, Begitu. Dan betul. kita sebagai orang yang harusnya tahu tentang apa yang harus kita lakukan. Ya, betul. Jadi sobat terbang,
Jadi Mbak Yusa udah sedikit cerita gitu ya bahwa karena kita tim gitu ya, kita lebih dari satu orang, kita ada 5 orang yang akan bekerja sama. Nah, kemungkinan konflik itu bisa saja terjadi gitu ya, tapi Mbak Yusa di sini ya coba untuk menghindar dari konflik tersebut, tapi bukan berarti cuek dong ya Mbak. Iya, betul, Mas. Oke, nah Mbak Yusa, ini untuk kita kan Mbak Yusa kan terbang nih dari mana-mana gitu ya. Untuk saat ini Mbak Yusa sudah terbang kemana aja nih? Untuk semua rute yang dimiliki Lion Air, sepertinya sudah semua Sudah? ya, Mas. Wih, keren ya. Untuk type rating pesawatnya? Saya memiliki 2 type rating, yaitu Boeing 737 NG dan juga Airbus A330. Wih, 2 pesawat kebanggaan saya semua. wih, terbaik ya. Oke, berarti kalau terbang dengan A330 atau Airbus 330 sudah terbang umroh dong ya? Sudah, kebetulan juga beberapa bulan yang lalu kan setiap hari ya, Mas. Jadi Iya. setiap hari saya bolak-balik Saudi, Indonesia. Sempat-sempatin untuk umroh? Sempat, Mas. Alhamdulillah. Amin. Itu juga suatu kebanggaan ya Mbak ya? Iya, suatu kebanggaan untuk diri saya karena ya siapa sih orang muslim yang tidak Betul. berkeinginan terbang ke sana gitu. Betul Mbak. Oh, jadi Mbak Yusa gini-gini juga sudah untuk rute Indonesia gitu ya. Sudah semuanya dari Sabang sampai Merauke, Iya, betul, Mas. baru ke luar negeri, ke Jeddah tentunya. Itu juga wah, luar biasa sih Mbak. Nah, tadi kita sudah bicara rutenya Mbak Yusa gitu kan. Oke, Mbak Yusa, balik lagi ke awal nih gitu ya, keputrian. Ini Mbak Yusa ini keputrian, kalau boleh tahu keputrian apa ya? Jadi sebetulnya kan putri itu juga basic saya dari dulu ya, Mas. Tapi semenjak saya masuk pramugari dari 2019 hingga 2023 kan cukup jarak 5 tahun ya kurang lebih, Mas. Saya jeda dari dunia itu. Sehingga di 2023 akhirnya saya masuk lagi karena saya sudah rindu akan panggung. Wih, kalau saya demam panggung, ini rindu panggung. Saya lihat panggung saya udah deg-degan, udah nervous aja nih. Yang ini Bisa rindu ya. Kita balikan dia jadi terbalik. nih asli ini lucu nih. Jangan bareng lah kita Mbak maju saya mundur nih. Kalau bisa makin. Kalau Mbak tolong wakili saya. Oh gitu. Iya, betul, Mas. Jadi kemarin bulan Juli sebelum saya ikut putri ini, saya mengawali lagi masuk lagi di dunia pageant dengan mengikuti Miss Universe Jawa Timur. Dan pada saat itu terhenti di top 10, jadi top 10 Miss Universe Jawa Timur. Jadi ditambah lagi kemarin, Mas, kalau tidak salah itu bulan September, jadi grand final dari Putri Pariwisata Indonesia. Dan pada saat itu saya terpilih mewakili ke Provinsi Kepulauan Riau dan berakhir pada saat itu saya mendapatkan penghargaan yaitu Putri Pariwisata Indonesia Best Live Instagram 2023. Keren, luar biasa. Apa nama Instagramnya? Ngomong-ngomong, boleh tahu dong nama Instagramnya Mbak Yusa? Nama Instagram saya itu sesuai dengan nama saya, Mas. Jadi Yusafia Sierra. Yusafia Ya. Sierra. Yankee Uniform Sierra Alpha Victor India Alpha Sierra Hotel India Eco Romeo Alpha. Oke, nanti kita tulis di sini, boleh ya? Boleh dong, Mas. Waduh, Silakan. oke. Bisa bagaimana nih? Kan ada nggak perbedaan sebelum menjadi putri, gitu ya? Sebelum jadi putri dan sekarang berjalan bersama nih, putrinya berjalan, baru flight attendant-nya pun berjalan. Ada nggak Mbak perbedaannya atau sama aja? Tentunya ada sekali perbedaan, Mas Mike. Jadi pada saat ini saya kan ada di ibaratnya dua dunia nih. Ya, Satu betul. dari dunia kecantikan sebagai putri pariwisata dan juga di sisi lain saya seorang pramugari. Yang mana tentunya teman-teman saya pun juga jadi berkembang ya, Mas. Betul. Gitu. Di sisi lain saya menunjukkan ke teman-teman putri saya bahwa saya ini adalah seorang pramugari. Di sisi lain pada saat saya bekerja, pada saat saya berada di pesawat, Iya. saya pun juga seorang putri. Iya, Gitu. betul, Jadi betul. tentunya ada tanggung jawab yang harus saya berikan dan juga pastinya saya akan menjadi center pusat perhatian pada mereka. Betul. Jadinya siapapun yang bertemu dengan saya akan memberikan yang terbaik dengan versi saya ini. Saya seorang pramugari dan juga saya seorang putri. Iya sih. Begitu. Betul. Jadi memang
kita punya tanggung jawab, bukan tanggung jawab lebih sih Mbak, hanya saja kita apa ya, mengetahui kita ini jadi apa, karena pasti orang akan melihat kita kan tentunya Iya, ya. betul sekali Mas. Dan takutnya nanti ya balik lagi, mungkin kitanya apa ya, yang cuek atau apa, nanti orang malah menilai dari sisi situnya, Nah, kan itu betul yang kita sekali. tidak mau ya. Oke, boleh juga ya kalau tim di sini, ini dunia lain Mbak mereka. Kalau Mbak kan dunianya dua, ada putri sama flight attendant. Kalau ini dunia lain mereka. Tapi memang Mbak, itu menjadi tanggung jawab buat kita, yang dimana kita juga harus bertanggung jawab dengan pekerjaan kita. Nggak mudah menjadi flight attendant sobat terbang, karena balik lagi penumpang itu pasti akan melihat kita. Apalagi sekarang Mbak Yusa, dia ada sisi lain putrinya gitu. Jadi itu yang membuat, waduh, semoga nggak jadi beban ya buat Mbak Yusa ya. Karena kebetulan dua-duanya kan adalah passion saya nih Mas. Jadi dari dua hal ini memacu saya untuk menjadi lebih baik lagi, memberikan yang terbaik untuk semuanya. Jadi bukan jadi beban, tapi menjadi improve untuk diri saya. Barangkali kalau misalnya dari rekan-rekan saya berkomentar atau memberikan saran, itu saya bisa mengambil positifnya lebih banyak lagi. Begitu. Jadi Mbak Yusa open minded juga teman-teman sobat terbang. Jadi kalau memang ya ada yang dilihat salah, Mbak Yusa pun tidak menanggapi itu suatu hal yang bagaimana gitu ya, Iya, malah betul menjadi sekali, Mas. memicu kita untuk men-trigger kita untuk menjadi yang lebih baik lagi ya. Karena apa ya, tadi itu ya, putri dan flight attendant-nya, pekerjaannya. Oke. Kalau boleh tahu, kenapa sih Mbak Yusa mau jadi putri daripada menjadi model, Mbak? Sebetulnya balik lagi dengan saya itu kan pasti memiliki visi misi ya Mas. Oke, Gitu. betul. Kalau dulu saya pengen menjadi model itu kan sebagai profesi dulu pada Model saat saya belum profesi. pramugari ya Mas. Tapi setelah saya timbang-timbang lagi, kenapa saya memilih putri? Karena saya memiliki sisi lain dari hidup saya. Jadi saya itu memiliki satu advokasi yang mana saya ingin mengembangkan dan memberdayakan seorang wanita, bahwa wanita itu bukan hanya memiliki kecantikan, namun juga wanita itu mampu untuk mengembangkan karirnya, bakatnya, dan juga bisa menjadi pribadi yang positif untuk semua orang. Dan dari putri itu saya lihat bahwa memang apa yang ada di situ itu ada di putri. Iya sih. Gitu. Gitu ya, Jen. Yes. Very good. sekali. Iya, asli. Jadi sobat terbang, apalagi terutama yang wanita, mau jadi pekerjaan apapun kalian gitu ya, ternyata kalian itu tidak hanya menjadi seorang di pekerjaan itu gitu ya. Iya, betul sekali. Jadi bisa mencerminkan dari mana saja ya, maksudnya dari kecantikannya bisa, dari kepintarannya bisa, dari attitude-nya bisa, menonjolkan gitu ya. Tidak hanya sekedar kita bekerja ya udah begitu aja, enggak ya Mbak ya. Iya, betul sekali Mas. Dan Mbak, ternyata Mbak Yusa punya visi dan misinya itu sejalan dengan apa yang dikerjakan saat Iya, ini. betul sekali. Wah, keren. Keren. Tepuk tangan dulu. Oke. Ini kita main fact atau hoax dulu ya. Oke. Maksa banget Musik gitu loh. Oke. Oke, Boleh kita main sekarang? Boleh. boleh. Oke, fakta atau hoax? Pramugari itu harus kurus ya? Sebetulnya bukan harus kurus ya Mas, tapi pramugari itu harus ideal. Ya, Iya. ideal dan proporsional, dan yang pasti karena pramugari itu adalah seorang frontliner dari perusahaan, yang dimaksud kurus itu adalah yang memiliki badan ideal dan juga enak dilihat. Karena biasanya orang akan tahu pramugari itu adalah model perusahaannya. Seperti Iya. itu. Berarti hoax ya, itu yang Hoax. benarnya adalah ideal. Ideal, Kurus ya. bukan Kalau kurus. kurus juga kayak orang sakit. Iya, nanti Iya. Kurus kali. kalau kurus tidak kuat menutup pintu pesawat kalau Wah, terlalu iya, kurus. Iya, benar Kalau juga. terlalu kurus nggak bisa juga berarti Mbak ya? Iya, kalau terlalu kurus sekali tidak bisa Mas. Jadi Oh, setidaknya iya, jangan iya. kurus-kurus Hoax sekali. ya. Oke, lanjut. Fakta atau hoax? Pramugari tidak pernah makan nasi. Nah, lu. Gimana sih konsepnya ya? Pramugari nggak pernah makan nasi. Pramugari apa aja? Pramugari apa? Ayam pramugari.
Jadi makannya apa tuh Mbak? Fakta atau hoax dulu nih? Kalau Mbak. menurut saya sih itu hoax ya. Hoax ya. Kali hoax ya. Karena kita butuh asupan makanan ya, Energi, dan energi ya. energi gitu. Mungkin untuk beberapa pramugari yang memang lagi diet Program gitu, ya. lagi program, mungkin tidak makan nasi, tapi bukan berarti pramugari tidak Nggak makan nasi ya. Ingat loh sobat terbang, terbang itu Mbak Yusa ini terbangnya 4 landing, 6 landing. Kalau dari Cengkareng ke Jeddah itu 10 jam. Kalau nggak makan nasi dan nggak ada energinya, nanti penumpang yang tolong Mbak Yusa gitu ya Mbak ya. Terbalik kali ya. Iya, kebalik nanti. Jadi makanlah. Lu Mbak Yusa kurus banget kan? Iya, ideal, ideal. Iya, karena Ideal. Terus kuat. Maafkan. Salah kamu ya, Jadi denda ya. ngikutin timnya. karena Oke. hidup di 2 alam, jadi harus Ya, itu juga tuh. Kita ada lain soalnya. Oke, pertanyaan Oke. terakhir. Fakta atau hoax kalau pramugari itu harus pintar? kalau menurut saya fakta. Fakta ya. Fakta. Oke. Kenapa? Karena pramugari itu dituntut untuk dapat berpikir secara cepat dalam kondisi apapun. Jadi kalau mungkin ini bukan berarti tidak pintar ya. Mungkin kalau misalnya ada yang pikirannya tidak cukup pintar gitu, sulit untuk menerapkan itu gitu. Karena kelamaan mikir kayak apa ya gitu. Keburu terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan begitu. Jadi sobat terbang, decision making itu adalah berdasarkan dari pola pikir kita yang memang quick gitu ya. Iya, Cepat. betul Kalau sekali, kitanya lama untuk berpikir, takutnya amit-amit terjadi, kita bingung, nggak tahu, kita tidak melakukan apa-apa gitu. Oke, Bisa dilatih kan Mas Bay? bisa dilatih, tapi balik lagi ke sobat terbang, semoga ada kemauan, ada effort gitu loh. Betul sekali. Gitu. Oke. Oke. Ada lagi mungkin? Udah, tepuk tangan. Kalau kena-kena yang kayak begini-begini nih, Bayu saya juga deg-degan nih, karena saya nggak tahu nih apa yang ditanya gitu loh. Bayu saya deg-degan, apalagi saya. Dipikir Waduh, oke. Nah, lanjut. oke Mbak Yusa. Nah, targetnya nih dari Putri Pariwisata, apa nih impian terbesarnya Mbak Yusa nih? Kan udah nih target pariwisata nih, apa lagi nih? Sebetulnya masih ada banyak hal yang belum saya dapatkan, dan itu ada dalam impian saya di buku saya gitu. Tapi tentunya apapun yang saya impikan tersebut adalah saya ingin berguna untuk orang-orang sekitar saya. Saya Amin. tentunya ingin membahagiakan kedua orang tua saya Pastinya. dan dikenang sebagai orang yang memiliki kemampuan dan juga ulet akan cita-citanya. Wih, Jawabannya ya. Iya, asli. Tugas. Iya. Terbaik ya, Anda maksudnya. terpilih sebagai putri layar RT. Amin. Ya, semoga yang Mbak Yusa cita-citakan gitu ya, itu tercapai. Balik lagi, mungkin tidak sekarang, tapi kedepannya kan seperti Mbak Yusa bilang bahwa kita ada usahanya ya. Betul, Semoga itu tercapai, dan untuk membahagiakan, saya rasa Mbak Yusa sudah bisa membahagiakan orang di sekitarnya Mbak Yusa dengan ya saat ini gitu loh Mbak. Oke, kalau begitu Mbak Yusa izin dong, tanpa kita berlama-lama gitu ya Mbak Yusa, walaupun jujur saya pribadi masih mau bertanya jauh tentang Mbak Yusa. Nah, sebelum kita mengakhiri nih Mbak Yusa, boleh dong bagi-bagi kata atau pesan buat teman-teman yang mau jadi flight attendant wannabe, atau yang sudah menjadi seorang flight attendant. Apa nih Mbak Yusa? Silakan berbagi ke sobat terbang. Terima kasih Mas. Jadi untuk semua para FA wannabe, tolong prepare yourself dengan sebaik-baiknya. Jika kalian gagal, itu bukan berarti hari kalian berakhir. Dan tentunya ketika terjadi kegagalan dalam hidup kalian di hari itu, improve lagi diri kalian menjadi lebih baik lagi. Jadi datang lagi dia kemudian hari dengan versi yang lebih bagus lagi, dan tentunya harus semangat karena rezeki kita tidak ada yang tahu. Wih, tepuk tangan dulu. Itu yang untuk teman-teman FA wannabe. Kalau yang sudah menjadi flight attendant, apa nih Mbak Yusa? Untuk yang saat ini, untuk para rekan-rekan saya yang sesama cabin crew, hargailah pekerjaan kalian yang saat ini kalian jalankan, karena ingatlah perjuangan kalian pada saat kamu dan kalian semua itu mencapainya. Karena cabin crew bukanlah pekerjaan yang
mudah, dan cabin crew itu adalah pekerjaan yang diidam-idamkan oleh banyak orang. Sehingga bawalah nama baik perusahaan, bawalah nama baik diri sendiri, dan tentunya bekerjalah dengan sungguh-sungguh dan dari hati. Wede. Mama mantap, mantap. Mama mantap ya. Jadi sobat terbang, Mbak Yusa sudah berpesan gitu ya. Hargai usaha kalian gitu ya untuk teman-teman yang sudah menjadi seorang flight attendant dan pernah lupa bahwa ini yang kita ciptakan. Jangan sampai pada saat kita sudah menjadi seorang flight attendant, hasil kita lupa dengan apa yang dulu kita usahakan atau yang kita mau gitu ya. Betul sekali. Jadi silakan tetap ingat dulu susahnya seperti apa dan sekarang kalian sudah menjadi flight attendant, hargai usaha kalian, hargai seragam kalian, hargai dan cintai juga pekerjaan kalian gitu ya Mbak. Betul sekali. Oke, terbaik. Terima kasih banyak loh Mbak Yusa untuk sudah bisa hadir di Flight Attendant Podcast ini. Harapannya dengan pengalamannya Mbak Yusa itu bisa memotivasi sobat terbang gitu ya. Dan aduh sekali lagi udah berpisah aja kita ya. Iya. Padahal masih mau tanya-tanya lagi. Bisa tambah waktu nggak sih Mas? Kayaknya sih bisa deh. Bisa nggak sih tim? Di lain waktu. Di lain waktu tentunya ya. Oke Mbak Yusa, terima kasih banyak untuk hari ini. Sukses buat Mbak Yusa. Dan jangan lupa untuk di subscribe, like, dan Komen Oke. sebanyak-banyaknya. terima kasih. Thank you. Bye-bye.